تفضل أستاذ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kekuatan Allah ya, masih diberi taufik dari Allah sehingga kita bisa istiqomah dalam mengkaji ayat-ayatnya dalam sudut pandang i'rab ya, i'rab dan juga tadabbur tipis-tipis gitu. Bapak Ibu semuanya, sebelum kita mulai seperti biasa marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan bacaan surah Al-Fatihah menambah keberkahan kajian yang kita adakan setiap harinya. Ala hadiniyah wa kulli niyatil shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, sekarang sampai ayat yang ke-6 ya. Kita sudah sampai Al-Infitor ya, ayat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Kita sudah sampai Al-Infitor ayat yang ke-6, yang mana kemarin ya kita sudah membahas ya bagaimana hari kiamat itu ya terjadi. Allah menggambarkan ketika hari kiamat terjadi itu keadaan saat itu sangat luar biasa ngerinya ya, ketika langit terpecah, terbelah, para bintang-bintang, planet-planet semuanya pada bertabrakan, pada berhamburan, pada berjatuhan ya, dan juga lautan sudah nggak ada sekat lagi ya, karena meluap, airnya meluap sehingga bercampur antara air yang tawar dengan air yang asin ya, dan juga ketika kuburan semuanya itu dikeluarkan isinya ya, sehingga manusia-manusia yang mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman itu dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka ketika di hari kiamat itu. Baru ketika hari kiamat itu ya, ayat yang kelimanya, alimat nafsuman qaddamat wa akhir. Manusia itu baru ngeh saat itu ya, ketika hari kiamatnya datang gitu. Entah itu hari kiamat sugro maupun hari kiamat kubur ya. Baru ngeh, ya Allah kemarin saya belum sholat, ya Allah kemarin saya mempunyai titipan rezeki dari Engkau, tetapi tidak saya infakkan di jalan Allah, dan lain sebagainya. Nah, penyesalan saat itu, di hari kiamat. Lalu yang ayat ke-6 ya, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, ianya adalah harfu nidain ya, ianya adalah huruf nida. Ya huruf untuk memanggil, wahai. Ayyu adalah munada mabniun ala dhammi. Munada yang mana dia tetap dalam keadaan dhammah ya. Ayyu gitu. Ya ayyu. Fi mahali nasbin dalam i'rab namati i'rab nasab ya. Nakira maksudah ya. Jadi ayyu ini di sini ada bentuknya munada yang mana nakira maksudah. Nakira itu lawan dari makrifat ya. Jadi kalau saya memanggil, andikan ada banyak orang ya di lapangan itu, wahai lelaki kan, lelaki di situ kan, andikan di situ ada banyak para lelaki ya yang senam di lapangan ya,
saya panggil salah satunya itu. Wahai, dengan anak muda gitu. Nah, anak muda itu kan masih nakiro kan, entah itu Muhammad atau Ali, saya belum kenal namanya gitu. Atau apa siapapun namanya, tetapi saya panggil, saya tunjuk gitu. Itu berarti nakiro, tetapi maksudah ya, maksudah itu yang saya karepkan gitu, yang saya tuju gitu. Nah, jadi ayu adalah munadanya bentuknya nakiro yang maksudah. Wahal hanya adalah harfu tambihin ya, huruf tambih. Ya, tambih itu huruf yang fungsinya agar mukhotob itu fokus pada orang yang memanggil. Wahai, berarti hei hei kan gitu. Berarti orang yang saya panggil itu akan fokus ke sumber suara itu gitu. Mabniun ala sukuni, yang mana dia mabni sukun ya, di atas alif yang mana tidak didhahirkan. Al insanu sifatun ya, sifat. Sifat atau atful bayanin atau atap bayan. Kemarin siapa Mas Budi yang ini ya? Bukan Pak Budi, Mas Budi yang tanya atap bayan itu apa kan kemarin. Atap bayan itu kan apa namanya? Sifat ya. Ataf yang mana dia tuh seperti sifat, ya, mensifati mausufnya, yang mana dia tuh terbentuk dari isim namanya isim jamid. Isim jamid itu isim yang tidak ada tasrifannya. Al insan kan nggak ada bentuk fiil madinya, fiil mudhoreknya, masdarnya ini. Tetapi baku gitu kan, yang tidak ada tasrifannya itu namanya isim jamid gitu. Lawannya jamid apa? Mustaq. Ya. Seperti kata kitabun ya, kitabun itu kan ada fiilnya kan, fiil madinya kataba, fiil mudhari'nya yaktubu kan, kitabun, ada katibun, ada maktubun. Nah, itu namanya isim apa? Mustaq ya. Kalau atau bayan ini terbuat dari isim apa? Jamid. Oke, ma ismu istifhamin. Ma adalah bentuknya isim istifham ya. Kata tanya mabniun ala sukuni, mana dia adalah mabni sukun ya. Fi mahali raf'in, dalam i'rab dia menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Gharra adalah fi'il madhin ya. Fi'il madhi mabniun ala al-fathi, dia mabni apa? Fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun. Adapun fa'ilnya adalah dhamir ya, kata ganti yang tersimpan di situ ya, mustatir. Enggak ada, mustatir itu tersimpan. Jawazan takdiru huwa, secara jawaz takdirnya adalah huwa. Yang mana huwanya itu rujukannya ya kembali pada ma. Kepada insan ya, gharra ya. Gharroka. Lalu wal jumlah itu fi mali raf'in. Adapun jumlahnya berarti fi'il fa'il ya. Dalam i'rab menempati i'rab rafa ya. Sebagai apa? Khobaru ma, sebagai khobarnya ma. Jadi khobarnya adalah bentuk jumlah ya. Jadi khobar itu ada mufrad, ada jumlah, ada sibu jumlah. Kalau di sini bentuknya adalah jumlah fi'liyah ya. Gharra fi'il fa'il gitu. Wal jumlah itu minal mubtada wal khobari. Adapun jumlah yang terdiri dari mubtada khobar maksudnya ma gharraka ya. Fi mahali la mahalalah ya. La mahalalah minal i'rabi, tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabun nidai, sebagai jawab dari nida. Jadi selain huruf syarat atau isim syarat ya, ada jawabnya. Nida juga sama ya. Wahai manusia ya. Ma goroka ya, apa yang menipu kamu gitu, apa yang memperdaya kamu. Nah, berarti ini adalah bentuknya apa? Jawab dari nida. Ya. Wal jumlatu atau wal jumlatu nidai, jumlah nida maksudnya kalimat ya di ayat ini ya iwal insanu ma goroka ya. Itu istinafiatun ya, sebagai jumlah istinafia, kalimat baru. Bukan permulaan ya, beda sama ibtidaiyah ya. Kalau ibtidaiyah itu berada di paling awal gitu, itu namanya ibtidaiyah, permulaan. Tetapi kalau istinafiyah itu didahului kalimat-kalimat sebelumnya gitu. Wal kafu ya, kafnya ya di goroka ya, di dalam goroka ya. Itu adalah domirun mutasilun, domir yang nempel di situ. Goroka ya. Mabniun alal fathih, yang mana dia mabni fathah.
Fi mahali nasbin dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa kedudukannya? Sebagai maf'ulun bihi, sebagai objeknya ghurra. Ghurra ka ya. Ghurra fi'il fa'il, ka-nya maf'ul bihi, objeknya. Kita ke bawah ya. Bi rabbika. Al-ba'u harfu jarin, banyak adalah huruf jar mabniun al kasri, dia mabni kasroh. Rabbi adalah ismun majrurun, isim yang dijarkan bil ba'i dengan huruf jar ba. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah apa? Al kasratu, harokat kasroh. Rabbi. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan rabbi, muta'alliqun bil fi'li gharra, terkait pada fi'il gharra. Wal kafu dhamiru mutasilun, kafnya ya rabbika itu adalah dhamir mutasil mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaihnya dari rabbi ya, berarti rabbi akan mudhof. Bi harfu jar ya, mengejarkan rabbi, yang mana rabbi juga posisinya sebagai mudhof ya, yang ka-nya mudhofnya dia gitu. Al-karimi adalah sifatun majruratun, sifat ya, sifat dari lafaz rabbi ya. Tuhanmu tadi loh, Tuhanmu itu yang apa ya? Tuhanmu yang al-karim ya, yang mulia, yang maha pemurah gitu kan. Jadi ini sifatnya adalah sebagai tapi kan, pengikutnya maka harus majrurah sama dengan rabbi ya. Rabbika ya. Wa alamatu jariha, tanda dia jar adalah al-kasratu, harokat kasrah. Kita lihat ta'liknya, kita scroll ke bawah. Ta'lik dari ayat tadi ya. Al-makna, artinya ya, dari ayat tadi, ayat yang ke-6 itu, ma alladzi khoda'aka. Apa yang menipumu ya. Hatta tajarrota ala maksiatin ya. Hal apa yang bisa memperdayakan kamu gitu kan. Sehingga kamu itu berani-beraninya ya, berbuat maksiat ya, atau durhaka terhadap Tuhanmu gitu. Ala maksiati rabbika al-karim. Padahal Tuhan itu yang maha pemurah ya, yang sudah memberikan rezeki kepada kamu ya. Ini kamu bangun tidur masih bisa ya kan, membuka mata kamu ya, masih bisa nafas, masih bisa jalan ke masjid, masih organ tubuh kamu ya, mulai jantung ya, pankreas, usus dan lain sebagainya itu masih bekerja dengan baik ya, tanpa kamu perintah. Tapi kok kamu bisa-bisanya itu berbuat durhaka padanya gitu. Ya. Alladzi tafadhal alaika ya. Fidunya. Berarti imbalan dari kebaikan Allah itu ya. Justru kamu malah mendurkainya. Seharusnya kalau orang benar itu ya, kalau kamu itu orang yang pandai berterima kasih, Allah kasih nikmat yang begitu luar biasa kepada kamu. Nikmat yang tidak mungkin bisa menghitungnya ya. Seharusnya kamu berterima kasih dengan apa? Dengan berbuat kebaikan ya. Ketika disuruh sholat, mau sholat. Ketika disuruh puasa, puasa. Ketika dilarang untuk tidak berbuat memakan harta yatim, korupsi, sebagainya, kamu meninggalkannya gitu. Justru kamu malah sebaliknya. Nah itu maksud dari ayat yang apa? Yang ke-6 ya. Ma ghurraka ya. Ma ghurraka bi rabbikal karim. Bi ikmali khalqika wa hawasika. Ini di salah satu di antaranya Allah menyebutkan kebaikan-kebaikan Allah ya. Dari karimnya Allah itu apa? Allah menyempurnakan penciptaan kamu ya. Kamu diciptakan itu ahsanu takwim ya. Ya laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim ya. Bentuk yang terbaik gitu. Nah, tidak seperti ular yang jalannya pakai perut dengan, tidak seperti kambing yang menunduk ya. Kamu diciptakan seperti ini yang terbaik ya, bisa tegak berdiri dan lain sebagainya ya. Wahawasika dengan panca indera yang lengkap gitu, yang matamu bisa melihat ya, lisanmu masih bisa merasakan lezatnya sate, lezatnya martabak ya, lezatnya ote-ote ya, kalau paham kan ya, suka beli ote-ote buat teman-teman Mas Bara ya, sama martabak itu andalanya. Nah
Kalau kamu nggak diberikan indera perasa seperti itu, makanan seenak apapun itu ya tidak ada gunanya buat kamu gitu. Karena sama aja kalau lidahmu itu udah nggak bisa merasakan gitu. Sate, martabak, ya kan, pizza, semuanya itu kalau dengan rasanya sama gitu. Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa ya, nikmat yang sangat besar dari Allah. Ya, mbok yo, kamu itu mau berterima kasih gitu. Lalu wajah lika akilan fahiman, dan Allah menjadikan kamu itu apa? Akil fahimnya, ya, dikasih akal sehingga kamu bisa membedakan ya mana yang baik, mana yang buruk ya. Kamu bisa diberi pemahaman-pemahaman ya. Ketika ada hal seperti ini harusnya seperti ini. Dalam artian ketika ada bahaya kamu bisa menghindar ya, dan lain sebagainya. Kamu dikasih akal yang bisa memahami segala hal gitu. Wajah lika akilan fahiman wa razaqaka wa an'ama 'alaika bini'amihi allati la taqdiru 'ala jahdi syai'in minha. Dan Allah memberikan rezeki yang begitu banyak, memberikan nikmat yang begitu luar biasa ya wa an'ama 'alaika bini'am ya. Nah, ni'am ini jamak dari nikmah ya. Tidak hanya satu dua saja, sangat banyak sekali, dan bahkan tadi sudah saya sampaikan, kita tidak akan bisa menghitungnya gitu ya, merinci apa saja sih nikmat dari Allah gitu ya. Allati la taqdiru ala jahdi syai'in minha, yang mana kamu tidak akan bisa memungkiri itu gitu, tidak akan mungkin, kamu itu semuanya dari Allah gitu. Kamu bisa makan itu karena Allah ya, kamu bisa pergi ke masjid ya, kaki kamu bisa berjalan ke masjid itu karena apa? Karena Allah masih memberikan kekuatan kaki kamu gitu, dan lain sebagainya. Itu tidak akan mungkin kamu bisa merinci seluruh nikmat yang Allah berikan kepadamu. Dan kila ini ya penafsiran versi yang lain ya. Kila maksud dari ayat yang ke-6, gharrahu afullahi ta'ala idlam yu'ajiluhu bil uqubati awal marotin. Apa yang membuat kamu terperdaya ya? Apa yang menipu kamu dari pengampunan Allah gitu? Allah kan sudah maha baik gitu. Allah itu maha pengampun ya. Kamu berbuat seperti itu durhaka gitu ya. Waktunya sholat nggak mau sholat, tetapi nggak langsung diadab Allah ya. Itu berupa nikmat yang sangat luar biasa. Sebenarnya kamu berterima kasih dari situ ya. Idlam yu'ajilu bil uqubah, tidak langsung mengadabnya. Kita sudah begitu durhaka sama Allah ya, sudah menghabisi seluruh ya apa namanya, kekayaan-kekayaan yang ada di bumi ya, yang kita injak ya, hutan-hutan kita tebangin dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya itu ya, kedoliman yang kita perbuat itu Allah enggak langsung mengadab seperti kaum-kaum umat-umat terdahulu itu. Sangat luar biasa ya, maha maha pemurahnya Allah ya, maha kasihnya Allah itu. Ini versi yang kedua ya. Apa yang membuat kamu lalai? Apa yang membuat kamu apa? Terpedaya dari nikmat-nikmat yang Allah yang maha mulia itu. Itu versi yang kedua ya dari penafsiran mufassir. Lalu yang ayat yang ke-7 ya, kita ke atas lagi. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Alladzi ismu mausulin ya. Alladzi adalah isim mausul mabniun ala sukuni, yang mana dia mabni sukun. Fi ma'ali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar. Sebagai apa? Sifatun tsaniyatun ya. Li rabbika, sebagai sifat yang kedua bagi rabbika. Tadi sifat yang pertama apa tadi? Al-Karim ya. Al-Karim, Tuhanmu yang maha mulia, yang maha baik kan gitu. Alladzi adalah sifat yang kedua. Berarti dalam i'rab berarti ngikutin kan, karena robbi tadi majrur, maka alladzi sifat yang kedua pun harus majrur, makanya fi mahalli jarin. Khalaqa ka ya, khalaqa adalah fi'il madhi mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa, secara jawaz ya, tersimpan secara jawaz takdirnya huwa. Huwa ini ya kembali pada alladzi ya, alladzi khalaqa.
Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah, ya, berarti kalimat khalaqa, fi'il fa'ilnya, la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Sebagai silatul mausuli, sebagai silah mausul. Ya. Jumlah yang jatuh setelah isim mausul itu namanya silah mausul. Wal kafu khalaqaka, tadi huruf kafnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang nempel di situ. Mabnun ala fathi, dia tetap dalam keadaan fathah fi mahal nasbin, ya, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objek dari khalaqa, ya, khalaqaka, yang telah menciptakanmu, gitu kan. Berarti mu adalah objeknya. Fasawwaka, al-fa'u harfu atfin, fa-nya adalah huruf ataf. Wasawwa, sawa adalah fi'il madhi, fi'il madhi mabniun alal fathi, mabni fathah. Tetapi al-muqaddari, dikira-kirakan, enggak didhahirkan. Alasannya apa? Li ta'adzuri, tidak mungkin karena alif, ya. Di situ kan terakhirnya huruf alif seperti ya itu, ya, alif bengkong kalau bahasa anak pesantren itu. Ini alif tetapi kok enggak berdiri gitu. Seperti ya itu bengkong, ya. Berarti namanya alif apa? Nah, itu alif nggak boleh berharokat, ya. Makanya dimuqaddarkan lit ta'adzur, gitu. Kalau andaikan huruf ya, ya, andaikan harokannya dimuqaddarkan bukan lit ta'adzur tetapi apa? Lit thiqal, ya, berat. Kalau ya itu berat. Fa'ilu, fa'ilnya adalah domirun mustatirun, domir yang tersimpan secara jawas, takdiru apa? Huwa. Wal jumlatu maktufatun. Adapun jumlah berarti sawa, ya, dan fa'ilnya itu jumlah maktufah, jumlah yang diatofkan pada jumlah sebelumnya, yaitu khalaqa, gitu. Khalaqa fa sawa, berarti sama kan, diatofkan di situ. Ala silatul mausuli, diatofkan pada jumlah silah mausul apa tadi, khalaqa, silah mausul. Wal kafu, huruf kafnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai objeknya sawa, ya. Sawa ka, yang telah menyempurnakan mu, ciptaanmu, gitu. Al-fa'u, sekarang fa'adalaka, ya, ada fa'nya juga. Harfu atfin, sama, ya. Fa'nya huruf atof, gitu. Sama dengan fa' yang depan tadi. Wa'adalah adalah fi'il madhi mabni al-fathih, ya. Fi'il madhi mabni fathah. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Ya, sama, ya. Khalaqa, sawa, adalah ini sama dhamir, apa? Fa'ilnya sama dhamir, ya. Wal jumlatu, maksudnya adalah, ya. Adalah dan fa'ilnya itu maktufatun, ya, diatofkan ala silatul musul, diatofkan sama. Wal kafu dhamir mutasilun, kafnya adalah dhamir mutasil yang nempel di situ, maf'ulun bihi, sebagai objeknya adalah ka, yang telah memberikan keseimbangan kamu, gitu kan. Berarti sudah menciptakan kamu dengan penciptaan yang terbaik, ya. Alladzi khalaqaka, ya, menciptakan kamu, ya, menjadikan kamu menjadi manusia, ini kan dari Allah yang menciptakan, kan. Lalu dari menciptakan itu enggak asal-asalan, gitu. Fasawaka, ya, sempurnakan penciptaannya itu, ya. Ya, sekarang yang ganteng-ganteng, cantik-cantik itu karena Allah. Fasawaka, ya. Dan fa'adalaka, sangat serasi banget, seimbang, ya. Tangannya enggak tuh sisa, kan, gitu. Matanya dua, ya, sinkron, simetris, ya, enggak ada satunya lebar, satunya ini, kan. Enggak satunya di batok, satunya di bawah mulut, kan, enggak seperti itu, ya. Makanya Allah khalaqaka fasawwaka fa'adalaka, gitu. Nah, ini menjelaskan tadi karomnya Allah tadi, ya. Sebenarnya Allah tadi apa? Menciptakan kamu ini sangat luar biasa, itu nikmat yang sungguh-sungguh besar sekali, gitu. Ya. Jadi bagi orang yang tidak mau bersyukur, ya, itu sangat-sangat bertentangan dengan apa, ya? Bertentangan dengan hakikat kita diciptakan, gitu. Ya, kita bersyukurlah, disuruh ibadah, gitu. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan, ya, untuk beribadah pada Allah, untuk mensyukuri sebagai syukur, ya, atas nikmat yang begitu melimpah, ya, dari Allah SWT. Lalu
kita lihat takleknya ya. Kita scroll ke bawah ya. Maksudnya dari alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Yang kedua, khalaqaka ya, yang telah ya, maksudnya Allah yang telah menciptakan kamu min nutfatin ya, dari nutfah. Nutfah itu dari air sperma ya. Walam taku syai'an, yang mana sebelumnya kamu itu enggak ada apa-apanya gitu. Ya. Dari sesuatu yang belum ada, lalu diadakan Allah. Min nutfatin, dari wasilah nutfah. Fasawwaka, lalu Allah menyempurnakan ciptaan kamu, faja'alaka sawiyan salima abdoi. Yang menyempurnakan tadi anggota tubuhnya lengkap, ada matanya, ada telinganya, ada mulutnya, ya, semuanya lengkap ya, organ tubuhnya lengkap ya. Enggak lupa Allah ngasih jantung ya, enggak lupa Allah ngasih pankreas dan sebagainya, lengkap gitu. Kita ciptakan lengkap gitu. Fa'adalaka fasoyyaraka mu'tadilan tamshi qa'iman ya. Yang telah menjadikan kamu apa setelah itu? Mu'tadilan, bisa tegap gitu kan, tidak seperti wedhus ya, sapi gitu kan, binatang-binatang melata itu kan ya ini kan jalannya pakai perut, ada yang pakai dua kaki yang tetap bungkuk ini seperti ayam kan, seperti kambing itu yang seperti itu. Tetapi kita dijadikan mu'tadilan, tamshi qa'iman gitu, bisa berjalan tegak gitu ya, tegap ya, gagah gitu. La kal bahaimi, tidak seperti tadi bahaim ya, binatang-binatang. Husna surati, dengan sebaik-baiknya bentuknya. Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya bentuknya. Ahsan takwim ya. Wa ja'ala a'dha'aka muta'adilatan, yang menjadikan seluruh anggota tubuhmu itu muta'adilah ya, serasi. La tafauta bainaha, tidak ada yang rancu gitu. Enggak ada yang rancu ya. Telinga ya kan, satunya di perut, satunya di atas kepala ya. Itu berarti tafawut namanya ya. Kalau manusia bikin itu mungkin tafawut, tetapi kalau Allah enggak tafawut ya, serasi ya. Sebelah bagian kiri sama bagian kanan itu ya, ibaratnya kita bercermin ya. Ya. Telinga kanan kiri serasi kan. Ya, hidung kan dibelah ini, lubangnya satu di kanan, satu di kiri kan. Ya, mata juga seperti itu, alis juga seperti itu ya. Mulut ya, tangan, kaki, itu la tafawut ya. Enggak ada sesuatu yang rancu atau acak-acakan gitu. Falam yaj'al ihdal yadain atfal. Dan Allah tidak menjadikan salah satu dari tangan kalian itu satunya panjang gini, satunya kecil gini, ya. Tapi serasi, pas gitu ya, sempurna. Jarinya 5 ya kan, panjangnya sama. Wala ihdal aina, ini arusak. Dan tidak menjadikan salah satu dari kedua matamu itu satunya lebar, satunya kecil gitu. Ya, satunya kecil, satunya lebar gitu. Orang ini ya, enggak sinkron. Wala ba'dul a'dha'i abyatu wa ba'dhu aswad. Dan tidak menjadikan sebagian anggota tubuhmu itu ya, mungkin telinganya banget ya kan. Telinga yang kiri putih gitu kan. Kan sama ini. Ya warnanya seperti ini, satunya seperti ini ya. Matanya kanan seperti ini, warnanya kirinya seperti ini gitu. Enggak satunya itu merah ya, ini hijau gitu. Ini kayak apa? Nah, itu Allah menciptakan kita ya dengan penciptaan yang sangat sempurna. Maka dari itu ya kita harus berterima kasih, pandai bersyukur. Kita lanjut ayat yang ke-8 ya. Di suratin masya'a rokkabaka. Fi ayyi suratin. Fi adalah harfu jari mabni ala sukuni. Fi adalah huruf jar yang mana dia mabni sukun. Ayyi adalah ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarihi, tanda dia majrur adalah al kasratu, harokat kasroh fi ayyi. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan ayyi, muta'alliqun bil fi'li rakkaba, terkait ya pada fi'il rakkaba yang berada di belakangnya. Rakkabaka. Jadi Allah telah menyusun ya, menyusun dari bentuk tubuhmu tadi ya,
penciptaan itu ya, rokkabaka fi suratin ya. Nah, ini berarti terkait pada ini, pada fiilnya. Dalam bentuk-bentuk yang Allah inginkan. Masya. Lalu au bi mahdzufin halun ya, atau fi ini jar majrur terkait pada lafal yang mahdzuf ya, yang dibuang. Sebagai apa? Sebagai hal. Sebagai keterangan keadaan. Ai rokkabaka hasilan fi ba'di suwari. Yang mana takdirnya adalah yang telah menyusun ya, menyusun seluruh anggota tubuh kamu tadi ya, hasilan ya, dalam keadaan berhasil, sukses ya, ya yang Allah inginkan gitu kan, hasilan fi ba'di suwari. Ya, ada yang mungkin gede kan, ada yang agak kecil orangnya ya, seperti kita orang Indonesia agak kecil-kecil kan. Kalau orang-orang barat kan itu gede-gede gitu kan. Orang Arab gede-gede. Nah, rambutnya kita orang Indonesia lurus, ya rata-rata. Orang-orang yang Afrika agak keriting gitu, bahkan keriting. Nah, itu namanya fi ayyi suratin masya'an ya. Allah sudah menyusun itu semuanya ya dalam penciptaannya yang tadi yang sempurna, tetapi dalam kesempurnaan itu ya tidak sama semua. Kalau sama semua gimana membedakan itu Pak Sukendar, itu Pak Hamka nggak bisa. Ya, tetapi tetap ada perbedaannya. Ini Pak Sukendar ini seperti ini, ya. Pak Hamka seperti ini, Mas Baris seperti ini, Pak Budi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, itu namanya fi ayyi suratin masya'ar kabaka ya. Lalu ai adalah mudhofun dan ai juga posisinya selain majrur bi fi ya adalah mudhof ya, sebagai mudhof dari lafal surah. Kita scroll ke bawah halaman berikutnya. Suratin adalah mudhofun ilaihi, sebagai mudhof ilaih dari lafal apa? Ai ya, fi ai suratin. Majrurun mudhof ilaih pasti ya, pasti i'rabnya jar, wa alamatul jarihi tanda dia majrur adalah al kasratu harokat kasroh suratin. Ma adalah zaidatun, ma-nya di sini zaidah ya, ma tambahan. Fungsinya apa? Lit ta'kidi ya, sebagai penguat. Harfun mabniun ala al-sukuni, dia huruf yang mana dia mabni sukun. Sya'a fi'lu madhin mabniun ala fathi, fi'il madhi yang mana dia tetap dalam keadaan fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun jawazan takdir huwa. Dhamir yang tersimpan secara jawaz ya, takdirnya adalah huwa. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlahnya berarti sya'a dan fa'ilnya fi mahali jarin dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Sifatun li suratin ya, sebagai sifat bagi lafal surah. Surah tadi sebagai apa? Mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih pasti apa? Majrur. Maka sifatnya, karena sifat itu termasuk tabi pengikut, maka ikut apa? Jar gitu. Jadi sya'a jumlah ini dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai sifat dari surah. Rokkaba adalah fi'il madhin ya, fi'il madhi mabniun ala fathih, dia tetap dalam keadaan fathah. Wal fa'ilu, fa'ilnya dhamirun mustatirun, dhamir ya, kata ganti ya, kata ganti yang tersimpan secara jawaz takdiru huwa. Wal jumlatu istinafiyatun ya, jumlahnya maksudnya rokkaba ini kan jumlah itu, jumlah fi'liyah ya. Ini sebagai apa? Jumlah istinafiyah ya, kalimat baru. Wal kafu, kafnya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang menempel di situ, mabniun alal fathih, dia tetap dalam keadaan apa? Fathah. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab apa? Nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ulun bih-nya dari rokkaba. Rokkaba ka ya. Menyusun mu gitu. Wa hunaka wajhun i'rabiyun akharu. Nah, ada versi i'rab yang lain. Ya tadi i'rabnya versi yang pertama tadi, ternyata ada versi yang lain ya. Ma-nya, ma di sini ya. Yang tadi kan ma-nya zaidah. Versi yang lain, ma adalah ismu syartin ya. Isim syarat. Ya, berarti isim syarat bisa harus ada fi'il syarat, fi'il jawab gitu. Ada jumlah syarat, jumlah jawab. Isim syarat mabniun ala sukun, yang mana dia mabni sukun ya, sama kalau mabni sama mabni sukun.
Fi mali nasbin, ya, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa posisinya? Sebagai maf'ulun bihi muqaddamun, sebagai objek yang didahulukan, ya. Wa nasibu, penasabnya siapa? Jadi objek itu kan maf'ul bih, ya. Maf'ul bih atau objek itu pasti ada nasibnya. Nasibnya maksudnya apa? Penasabnya, ya. Karena maf'ul bih itu isim yang pasti nasab, yang menjadikan dia nasab itu siapa gitu. Wa nasibu, yang menjadikan dia nasab, ya, yang menasabkan dia adalah al fi'lu sya'an, ya. Ya, al fi'lu sya'a yang berada di belakangnya, ya. Sya'a ma. Itu yang ini versi i'rab yang kedua, ya. Lalu sya'a adalah fi'lu madhi mabniun 'alal fathi, ini sama. Fi mali jarin, nah ini yang beda. Dia menempati i'rab jar. Sebagai apa? Fi'lu syarat. Sorry, bukan jar, ya. Fi mali jazmin itu kurang titik, ya. Teman-teman kalau ada fotokopiannya dikasih titik, ya, bukan jarmin, ya, tetapi fi mahali jazmin, z, ya. Jadi fi'il madhi mabni tetap, tetapi dalam i'rab menempati i'rab jazm, ya. Sebagai apa? Fi'il syarat. Berarti ma syarat itu yang jazim, ya. Karena fi'il atau isim atau huruf syarat itu ada yang jazim, ada yang ghairu jazim, ya. Jazim itu berfungsi menjazmkan fi'il setelahnya gitu. Berarti ma ini, ya, berarti isim syarat yang jazim, bisa menjazmkan fi'il setelahnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa, ini sama. Fa'ilnya sama. Rakkabaka fi'il madhi mabniun 'alal fathi, ini sama juga. Fi ma'ani jazmin, ini yang berbeda, ya. Dia menempati rob jazm juga. Sebagai apa? Jawabu syarti, sebagai jawabnya. Jadi isim syarat atau huruf syarat yang jazim itu bisa menjazmkan dua, ya. Fi'il syarat dan fi'il jawab. Ya. Seperti yang kelihatan ini kan mabni, kan. Kalau mabni kan nggak kelihatan. Kalau yang kelihatan saya kasih contoh, ya. Man yazro yahsud, ya. Man yazro. Man isim syarat, ya. Lalu yazro adalah fi'il apa? Syarat, ya. Yahsud adalah fi'il apa? Jawab. Jadi dua-duanya itu jazm. Yang menjazmkan apa? Isim syarat tadi. Berarti isim syarat jazim gitu. Lalu wal jumlatu la mahalalah min robi. Jumlah rokaba, ya. Rokaba ini tidak menempati i'rab sebagai apa? Jawabu syarat, sebagai jumlah yang posisinya sebagai jawabnya syarat. Ghairu muktarinin bil fa'i, yang mana jawab itu kan rata-rata ada fa-nya, kan. Tetapi nggak ada fa-nya pun boleh gitu. Nah, ini yang nggak ada fa-nya, ya. Ghairu muktarinin bil fa'i, yang tidak ada fa jawabnya gitu. Wa jumlah uslubi syarti, adapun jumlah uslub syarat berarti mulai dari masa arokabak gitu kan. La mahalalha minar robi, tidak menempati rob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah, ya, kalimat baru. Sekarang kita lihat taklihnya, ya, kita scroll ke bawah. Rokkabaka fi ai suratin. Ini tadi, ya, fiilnya kan di belakang tadi, ya. Nah, kalau ini rokkabaka, Allah telah menyusunmu fi ai suratin, ya, di dalam bentuk, ya, iktadot ha masyiatuhu wa hikmatuhu. Nah, tergantung Allah, ya, membentuk kamu, ya, sebagai surah manusia seperti ini, yang tadi ada yang tinggi, ada yang agak pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus, ya, ada yang langsing, ada yang, ya, agak gemuk gitu kan. Nah, ada yang putih, ada yang agak hitam, ada yang keriting, ada yang lurus, kan. Itu namanya rokkabaka fi suratin, yang Allah telah iktadohat masyiatun, ya, suka-suka Allah, ya, tergantung Allah, ya. Dan di situ ada hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya, kenapa orang orang-orang andekan, ya, andekan orang Indonesia gitu. Kenapa kecil-kecil gitu? Mungkin karena makanannya nasi, kan. Nasi atau mungkin banyak sambel gitu. Kalau orang-orang di sana kan orang-orang Arab, kan. Dulu saya di Mesir itu orangnya gede-gede gitu. Memang makanannya itu
daging, ayam gitu kan. Karena kita ada cuma tempe gitu kan, sambel itu udah cukup gitu. Nasi gitu. Kalau di sana gandum kan, roti dari gandum terus daging, ayam gitu kan. Terus jubnah itu kalau di sini kayak apa? Kayak keju ya, kejuan kayak gitu. Ya bisa, makanya jadi gede-gede gitu kan, tinggi-tinggi gede kan. Orang Eropa pun sama gitu. Min surah minaswari al-mukhtalifati ya, dari bentuk yang berbeda-beda tadi ya. Fil husni wal qubhi. Dalam bentuk ada yang ganteng ya kan, ada yang kurang ganteng ya gitu. Watuli wal kisori, ada yang tinggi ya kan, seperti orang-orang Eropa gitu kan, orang-orang barat kan tinggi-tinggi. Wal kisori dan pendek-pendek ya, agak pendek ya, seperti orang Indonesia gitu. Wal roti ada yang cowok, wal unusati yang ada yang cewek gitu, ada cowok ada cewek. Wasyabi bi ba'dil aqaribi wa khilafi syibhi. Ada yang kadang mirip gitu. Kadang kita sama bapak kita, ya kan? Kadang kita mirip sama ibu kita gitu. Nah, wa khilafi syibhi, kadang juga enggak sama gitu. Jadi orang tua sama anaknya kadang enggak beda banget gitu. Ya. Ibunya ini padahal kecil gini kan. Pesek ini, tetapi anaknya kok ganteng gitu kan, gede, ganteng, putih gitu. Nah, ini ya terserah Allah gitu. Di ayat suratin iktadotha masyiatuhu kan gitu. Wa antalam tahtar suratan nafsika, dan kamu tidak bisa meminta, ya kan? Ya Allah, saya minta ini ya, rambut saya yang lurus ya, warnanya agak pirang-pirang, nggak bisa gitu. Mata saya bikin yang agak sipit ya, atau saya tubuh saya yang gede seperti Ronaldo gitu, yang keker gitu. Ya kita, ya emang seperti ini kita. Ini atas masyiah Allah. Oke, kita balik lagi. Ayat yang ke-9 ya. Kala bal tukadzibuna bid-dini. Kala adalah harfu rodein wa zajrin. Huruf rode fungsinya ya, rode dan zajr ya. Menghalangi atau merintangi. Kok yo aja ngono gitu ya. Huruf rode zajr an iktiror ya, menghalangi dari apa? An iktiror bi karomillah. Dari apa? Dari tadi ya, goro tadi yang masih nyambung di ayat tadi, goroka tadi. Dari hal yang membuat kamu tertipu daya ya, dari dunia ini gitu. Gara-gara kamu kerjanya yang jungkir malik ya, kaki dipakai kepala ke kaki ya, sehingga tidak ingat waktu ya. Malam masih kerja ya kan, waktunya sholat tetap aja gitu. Nah, ini kala ini sebagai huruf itu menghalangi atau apa namanya, ngerawai lah kalau bahasa Jawanya itu ngerawai. Nah, dari apa? Dari tadi iktiror bikaromillah. Nah, dari hal yang membuat kita tertipu daya. Nah, dari maksiat ya, dari perbuatan kita durhaka sama Allah atas nikmat yang begitu banyak Allah limpahkan dari kita tadi. Itu tadi ayat sebelumnya ayat 9 itu cuman sebagian kecil saja ya. Allah menciptakan ini itu cuma sebagian kecil saja, belum di ini dalam tubuh kita itu ada berbagai macam organ tubuh itu yang berfungsi tanpa kita instruksikan itu. Wajah lihi dari atan ila maksiatihi subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagai apa kala tadi? Sebagai agar ya kita itu ingat gitu. Ingat dari kemuliaan Allah, kemurahan Allah, ya, kebaikan Allah. Sehingga ketika kita ingat dari itu semuanya, menjadi sebab atau wasilah kita itu terhindar dari maksiatnya. Ya, tidak mau ya Allah, ini kan waktunya zuhur. Ya, kita istirahat dulu lah kerjanya gitu. Ini kan bulan puasa. Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Ya kita tahan gitu. Jangan makan dan minum ya. Ini berarti rode dan zajar dari sebagai dzari'ah ila maksiatihi. Wal kufri bihi subhanahu wa ta'ala, dan juga sebagai apa? Agar kita tidak mengingkari seluruh kafir nikmat gitu. Tidak mengingkari atas kenikmatan yang luar biasa tadi gitu. Itu namanya huruf rode dan zajar, dan fungsinya tadi berbeda-beda ya antar ayat ya. Kalau ini tadi zajarnya agar kita tidak terperdaya oleh gemerlapnya dunia sehingga kita lupa atas perintah Allah dan larangannya.
Sekarang wahwa untuk mabniun ya, wahwa mabniun ala sukuni. Kala adalah mabni sukun ya. Lalu bal ya. Bal adalah harfun lil ittirobi al intikoli. Mabniun ala sukuni. Huruf idrob al intikoli ini sudah pernah saya jelaskan ya, ittirob intikol ya. Oke, ini ada takliknya, kita lihat. Al-maksud bil itrobi al-intikoli adalah huwa bayanu sababil alasi fima ittakabuhu. Nah, jadi yang awal-awal tadi, ya, yang goroka tadi, Allah telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa, tetapi kita malah bermaksiat ya, malah kita berdurhaka. Durhaka itu maksudnya tidak mengindahkan ya, tidak mengindahkan apa yang disuruh Allah gitu. Tidak berjalan di atas relnya gitu. Kita belok-belok ngalor ngidul enggak karuan gitu. Nah, dan bahkan justru yang lebih parah lagi kan gitu. Itu namanya ittirob intikoli gitu. Bahkan yang lebih parah dari itu gitu. Maksudnya itu fima itakabuhu gitu. Apa yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan ya. Wa inkaruhum wa takdzibuhum biddin. Ingkarnya mereka atau mendustakan mereka dari apa? Dari hari kiamat, dari hari pembalasan gitu. Enggak percaya gitu. Makanya dia seenak udele sendiri kan gitu. Mau apa? Mau ngelakuin apapun ya suka-suka gue katanya gitu ya. Terserah, jungkir malik seperti itu. Tidak mau berjalan di relnya Allah. Bahkan yang lebih parah lagi adalah dia sudah berani ingkar, sudah berani takdzib ya. Tidak dalam artian mendustakan hari kiamat, hari pembalasan ya, hari kebangkitan. Bahwa din ini ada dua versi ya. Ad-din ya adalah dinul Islam ya, mengingkari agama Islam, berarti dia kafir kan. Kafir berarti tidak percaya agama Islam ya, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ya. Ingkar dan dusta. Nah, ini versi yang pertama adalah din, maksudnya dinul Islam. Au al jaza, maksudnya apa? Maksudnya din adalah ya kalabal tukadzibuna biddin ay bil jaza ya. Bahkan mereka mendustakan hari pembalasan gitu. Ya nggak percaya. Ya udah di dunia ya udah. Habis kalau mati ya udah nggak ada urusan lagi gitu. Ya, nggak percaya bahwa segala perbuatan keburukan mereka akan dibalas dengan apa? Dengan setimpal di nerakanya. Itu nggak percaya gitu. Jadi ada dua versi ya. Din ini maksudnya ada dinul Islam dan juga adin bimana al jaza. Fala tusaddiquna sawaban wala iqaban. Fala tusaddiquna sawaban wala iqaban. Dan mereka di sini adalah orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir saat itu kitabnya pada kafir Makkah saat itu ya. Tetapi kitabnya meskipun waktu itu ditujukan kepada kafir Mekah itu untuk seluruhnya ya. Orang-orang sampai hari kiamat gitu. Kita semuanya gitu. Ya. Jadi mereka orang-orang kafir itu tidak percaya pada sawab. Tidak ada namanya ntar ada pembalasan, kalau baik dibalas dengan balasan yang nikmat di surganya, dan tidak percaya pada ada ikopnya, bahwa di akhir nggak ada, namanya udah mati udah nggak akan ada ikop ya, nggak ada siksaan ya, nggak ada hukuman, nggak ada lagi. Nah, itu mereka tidak percaya itu. Nah, ini yang lebih parah lagi, lebih parah dari apa? Dari Waroka Birobikal Karim tadi. 54. Oke, sampai ini aja kayaknya ya teman-teman ya, karena sudah 06.55 ya. Waktunya ntar nggak cukup nih ayat yang ke-10. Insya Allah ayat yang ke-10 kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga Allah panjangkan umur kita semuanya sehingga kita bisa mengkaji ayat per ayat dari segi i'rab dan tafsirnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Lebih berhati-hati lagi dan tetap berjalan di atas rel itu. Kita tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Bara, kalau ada yang tanya silakan difasilitasi. Masih ada 5 menit.
Atau langsung aja kayaknya Mas Tora nggak nyimak ini. Ana boleh tanya Ustaz dengan Budi. Ramadan dengan siapa nih Apa? Pak? Budi dengan Budi. Oh, Pak Budi ini, Masya Allah Pak. Ini Pak Budi Bogor atau Pak Budi yang lain? Budi Bogor Ustaz. Oh ya, oke siapa? Baik. Ini Ustaz tadi di kata pertama di ayat ya ayyuhal insan ma ghurraka birabbikal karim, pada kata ya itu kan ya nida ya Ustaz. Nah itu ada kata iya lain lagi nggak? Karena dalam satu bacaan ada namanya disebutnya ya nasobalil mudhof. Itu bedanya apa Ustaz? Lalu Pak, suara kecil Pak, mohon maaf diulang lagi Pak. Suaranya kecil. Di ayat tadi ya ayyuhal insan itu ya nida ya Ustaz ya? Iya betul Pak, di situ Pak. Iya. Nah itu ada iya bentuk lain kayak Ustaz ya? Ada apa namanya? Selain ya nida ada, kalau di yang pernah saya baca ada ya lil mudhof gitu, ya nasoba lil mudhof. Oh itu, iya itu. Iya. Seperti ya mutakalim gitu Pak. Iya. Kalau ya di sini ya nida emang untuk memanggil gitu. Ya gitu kan. Iya. Kalau ada ya beda itu ya ada mutakalim ya. Oh. Seperti kitabi gitu kan, ya juga ya, tetapi bukan itu. Fungsinya sesuai dengan konteksnya Pak. Kita lihat konteksnya. Kalau konteksnya ya ayyuhal insanu, ya ayyuhan nas kan. Ya Muhammadu, ya ini kan. Itu berarti ya nida itu. Nida itu panggilan. Untuk panggilan. Nah. Oke, ada lagi Pak? Tapi itu aja Ustaz. Taib. Syukran. Afan. Ada yang lainnya teman-teman? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Taib. Syukran. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya atas kehadirannya. Semoga bermanfaat ya. Saya langsung izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.